Hai anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam Pojok Rohani SD Margi Rahayu. Renungan hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 26b sampai dengan 34 mengenai hukum yang terutama. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yuk kita sapa Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Anak-anak, sebelum kita memulai renungan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala kasih yang Kau berikan untuk kami. Bapa, kami akan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami mampu meresapkannya. Kami percaya bahwa terang kasih-Mu selalu menyinari hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Tuhan mengajarkan tentang hukum yang utama, yakni hukum kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan inilah inti hidup orang beriman, yakni kasih kepada Allah yang mewujud dalam kasih kepada sesama. Mengasihi dan mengabdi Tuhan tidak hanya berhenti pada rumusan kata-kata,
tetapi harus mewujud dalam sikap dan tindakan nyata. Cinta kepada Allah mesti nampak nyata dalam cinta kepada sesama. Iman kita kepada Tuhan tidak hanya berhenti di sekitar altar, tetapi harus menuju ke pasar. Artinya, iman kita tidak hanya berhenti dalam doa, ibadah, atau liturgi, tetapi harus menyentuh sendi-sendi hidup sehari-hari. Inilah namanya iman yang mendarat dan membumi. Jika mengikuti perayaan Ekaristi, kita selalu mendengarkan sabda Tuhan tentang keutamaan yang tertulis dalam kitab suci. Sabda itu tak cukup dibaca dan direnungkan, tetapi harus diterapkan dalam sikap hidup dan perbuatan kita sehari-hari. Jika hidup kita masih diwarnai oleh sikap sombong, penuh kebencian, menjelekkan teman atau orang lain, berarti doa dan ibadah kita hanya berhenti di mulut saja. Bentuk kasih Tuhan tidak hanya pengalaman yang manis dan indah, tetapi kita akan bisa merasakan kasih Tuhan dalam pengalaman yang pahit dengan cara menerima pengalaman pahit bersama rahmat Tuhan dan dapat mengungkapkan rasa syukur atas pengalaman pahit itu sebagai kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, marilah kita wujudkan hukum kasih ini dalam hidup kita sehari-hari, secara khusus dalam kebersamaan keluarga saat ini, bersama Bapak Ibu dan keluarga besar kita di rumah. Menumbuhkan kasih kepada Tuhan dengan menjalin relasi dalam doa-doa kita. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, kita menyanyi dulu yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini renungan kita hari ini ya. Yuk kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu dalam kebersamaan renungan hari ini. Semoga sabda-Mu semakin menguatkan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau dan sesama kami dengan sepenuh hati. Berkatilah orang-orang yang saat ini belum mengenal Engkau, bahkan belum mengalami kasih-Mu. Semoga rahmat-Mu mengalir untuk mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa. Salam kasih dan berkah dalam. Terima kasih.